Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali Ustazah dapat kembali bersama dengan Ananda di mata pelajaran IPA. Nah Ananda, kita sudah masuk ke bab ketiga. Nah bab ketiga ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Kemarin kita sudah belajar klasifikasi makhluk hidup ya. Sekarang kita belajar klasifikasi benda yang tidak hidup. Di materi pertama ini kita akan belajar tentang konsep dan karakteristik zat. Sebelumnya, Ananda siapkan diri terlebih dahulu, siapkan alat tulisnya, dan jangan lupa berdoa agar diberi kemudahan dan keberkahan dalam memahami materi yang Ustazah sampaikan. Nah, bagaimana? Apakah Ananda sudah siap dan belajar? Oke, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Nah, Ananda, coba Ananda perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada air jeruk, air susu, jam, meja, ban sepeda, dan balon. Nah, tahukah Ananda, apa sih penyusun dari benda-benda berikut ini? Kenapa mereka mempunyai bentuk yang berbeda? Kemudian ketika kita sentuh, itu juga rasanya berbeda. Nah, ternyata mereka ini tersusun dari zat yang berbeda juga. Berarti kan zat penyusun benda itu ada bermacam-macam. Nah, bagaimana klasifikasinya? Mari kita pelajari materi hari ini. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, Ananda mampu menjelaskan konsep dan karakteristik zat, kemudian mengkategorikan zat penyusun materi, menyajikan hasil pengamatan terhadap berbagai materi yang berbentuk padat, cair, dan gas. Nah, yang pertama adalah pengertian dari zat. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi, segala sesuatu yang memiliki massa dan juga menempati ruang itu disebut sebagai zat. Banyak sekali ya jenis-jenis zat. Nah, secara umum, zat itu dapat kita klasifikasikan. Sebelum itu kita harus tahu dulu dong cara mengklasifikasikannya. Yang pertama, kita harus mengamati karakter dari benda tersebut. Apa saja ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, kita mengidentifikasi persamaan dan perbedaan sifat zat. Jadi, yang kita sudah tahu apa persamaan-persamaannya, apa juga perbedaan dari sifat zat tersebut, harus kita identifikasi dan kita catat. Memasukkan benda-benda yang memiliki persamaan ke dalam satu kelompok. Dari berbagai macam benda-benda yang sudah kita amati dan kita identifikasi, kita masukkan benda-benda yang memiliki persamaan. Mereka kita masukkan dalam satu kelompok sesuai dengan persamaannya masing-masing. Jadi nanti kan akan didapat beberapa kelompok. Nah, setelah itu kita beri nama sesuai dengan tiap kelompok bendanya. Misalnya kita beri nama zat padat, zat cair, dan zat gas. Jadi secara umum zat itu terbagi menjadi 3. Adapun sifat-sifat masing zat, yang pertama kita bisa lihat dari segi bentuk ya. Untuk zat padat dia sifatnya itu bentuknya tetap. Sedangkan zat cair bentuknya mengikuti wadahnya. Jadi zat cair itu kalau kita masukkan ke botol dia akan berbentuk botol. Kalau masuk ke mangkok sifatnya juga bentuknya seperti mangkok. Sedangkan zat gas dia mengikuti bentuk wadahnya juga sama seperti zat cair ya. Jadi kalau kita masukkan gas itu ke dalam balon maka nanti bentuknya mengikuti bentuk balonnya. Untuk sifat volume pada zat padat dan zat cair volumenya itu tetap. Jadi kemanapun mereka dibawa dipindah-pindah itu tetap volumenya, sedangkan zat gas tergantung pada tempatnya. Kemudian untuk pemampatan atau kompresibilitas pada zat padat tidak dapat dimapatkan. Untuk zat cair sulit, sedangkan zat gas mudah. Kemudian sifat dari massa jenisnya, zat padat itu umumnya mempunyai massa jenis yang besar, sedangkan zat cair itu sedang, zat gas relatif lebih kecil. Kemudian untuk kemudahan dalam mengalir, zat padat itu tidak dapat mengalir, sedangkan zat cair dan zat gas dapat mengalir. Itu adalah sifat-sifatnya. Kemudian untuk partikel penyusunnya, pada zat padat partikel penyusunnya itu tetap teratur rapat. Gaya tarik antar partikelnya kuat. Ya, sehingga mereka tidak bisa berubah bentuk tadi karena partikel mereka itu gaya tarik menariknya sangat kuat. Kemudian untuk zat cair, partikelnya menempati posisi yang tetap, tapi agak berjauhan tempatnya. Gaya tarik-menariknya lebih lemah dibandingkan zat padat, tapi lebih kuat dibandingkan gas. Kemudian partikel bergerak lincah dapat berpindah tempat. Kemudian untuk yang gas, jarak antar partikelnya berubah-ubah, gaya tarik-menariknya sangat lemah, partikelnya bergerak lincah dan dapat berpindah tempat juga. Itu adalah sifat dari partikel penyusun zat padat, cair, dan gas. Nah, zat-zat tersebut dapat mengalami perubahan, misalnya mencair, yaitu berubah dari keadaan padat menjadi cair, contohnya es batu yang mencair.
Kemudian membeku yaitu proses perubahan dari bentuk cair menjadi padat. Misalnya air yang kita masukkan ke pendingin berubah menjadi es batu. Ada lagi yang namanya menguap, itu proses perubahan dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya parfum yang menguap ketika kita letakkan di tempat yang terbuka. Kemudian ada lagi yang namanya mengembun, yaitu proses dari gas menjadi cair. Contohnya pembentukan awan ataupun embun yang ada di daun. Dan menyublim yaitu proses perubahan dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya kapur barus yang kita letakkan lama-kelamaan akan berubah atau habis ya, karena dia berubah menjadi gas. Kemudian ada lagi proses mengkristal, yaitu perubahan munculnya seperti endapan ya atau kristalisasi seperti pada proses pembuatan garam. Jadi ini adalah perubahan-perubahan zat yang terjadi. Jadi zat-zat itu dapat berubah sifat dari cair ke gas ataupun sebaliknya. Nah, untuk materi perubahan zat ini nanti akan kita pelajari lebih jelasnya lagi di materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita mempelajari tentang adhesi dan kohesi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi antar partikel zat. Jadi hal ini disebut adhesi, yaitu gaya tarik-menarik antara partikel yang tidak sejenis, sedangkan kohesi itu antara partikel yang sejenis. Nah, ini contoh dari adhesi dan kohesi ya gambarnya. Jadi bila dia berbeda jenis, misalnya seperti gambar ini, karena dia berbeda, dia melakukan gaya tarik-menarik yang sifatnya adhesi, sedangkan kohesi itu dia sama atau sejenis. Nah, adhesi yang terjadi adalah gaya tarik-menarik antara partikel air dengan partikel dinding gelas. Karena air dan gelas adalah dua zat yang berbeda, jadi mereka melakukan tarik-menarik juga namun sifatnya adhesi. Sedangkan tarik-menarik kohesi itu misalnya antara tarik-menarik pada sesama partikel air ya, yang ada di dalam gelas ini sesama partikel airnya juga melakukan gaya tarik-menarik. Nah, peristiwa adhesi dan kohesi ini dapat kita lihat atau kita amati dari permukaan air. Misalnya permukaannya datar, berarti gaya tarik-menarik antar kohesi dan adhesi itu sama. Sedangkan apabila gaya kohesinya lebih besar daripada adhesi, maka yang terjadi adalah meniskus cembung atau permukaan airnya berbentuk cembung. Sedangkan ada lagi, misalnya adhesinya lebih besar dibandingkan dengan kohesi, maka yang terjadi adalah meniskus cekung, seperti pada gambar yang sudah Ustazah sajikan ini. Ya, bisa diperhatikan ya. Nah, kemudian ada lagi istilahnya kapilaritas, atau peristiwa naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapiler yang diameternya sangat kecil. Contohnya, peristiwa naiknya minyak tanah pada sumbu kompor. Jadi sumbu kompor itu ya, kalau kita lihat ya, sumbu kompor itu dia bisa membawa minyak tanah yang di bawah ke atas, sehingga kita bisa menyalakan api di atas sumbunya tadi. Kemudian contoh lain adalah naiknya air dari akar ke daun pada tumbuhan melalui pembuluh angkut pada tumbuhan atau pembuluh silem. Ada lagi peristiwa basahnya dinding dalam rumah ketika dinding di luar basah terkena air, tapi basahnya masuk ke dalam rumah. Nah, gejala kapilaritas ini bisa dilihat seperti gambar ya. Jadi untuk pipa kapiler atau yang mempunyai diameter kecil seperti tisu, itu kan dia punya diameter yang kecil, dia bisa menyerapkan air ya, bahasa kitanya itu menyerapkan atau melakukan yang namanya kapilaritas. Nah, jadi naiklah seperti zat pewarna itu di gambar ini ya, zat pewarna biru, kuning itu naik ke atas. Itu adalah contoh dari kapilaritas. Oke, untuk tugas Ananda, lakukanlah pengamatan terhadap benda-benda di sekitar. Kemudian kelompokkan menjadi kelompok padat, benda cair, ataupun benda gas. Kumpulkan hasil pengelompokan itu dalam bentuk gambar seperti contoh yang Ustazah berikan ini. Kemudian kirimkan ke WhatsApp pribadi Ustazah. Oke, Ustazah tunggu ya, segera dilaksanakan. Semakin banyak benda yang Ananda klasifikasikan, itu semakin bagus. Internalisasi nilai Islam untuk materi kita hari ini ada di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 13 yang artinya, dan Dia menundukkan pula apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl ayat 13.
Ananda banyak zat yang Allah ciptakan, itu semua adalah tanda kekuasaan Allah bagi kita. Kita harus selalu mempercayai bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala macam zat ataupun benda yang ada di sekitar kita. Kita harus banyak-banyak bersyukur dan senantiasa menjaga dan menggunakan benda-benda tersebut dengan bijaksana. Oke, kesimpulan pelajaran hari ini, zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berdasarkan karakternya, zat terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Zat dapat mengalami peristiwa kohesi, adhesi, dan kapilaritas. Kemudian sifat-sifat zat dapat mengalami perubahan. Serta sifat-sifat zat tadi banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikianlah materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua tentang konsep dan karakteristik zat. Ananda jangan lupa ya untuk selalu berusaha membantu ayah dan bunda di rumah, serta kerjakanlah ibadah-ibadahnya, baik yang sunnah maupun yang wajib. Nah, Ananda, kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar, dan Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.